Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Gyu di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Gyu akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 22 part 6. Jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan rasa cemburu Velzard yang semakin meledak-ledak, dan kita juga diperlihatkan Guy Crimson yang akan mengerahkan segalanya untuk menghadapi Velzard. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Testarossa berhasil melenyapkan Twilight Valentine, Moss yang melihat itu pun sangat bangga dengan Testarossa sama. Walaupun Moss tak begitu mengerti dengan detail pertarungan yang terjadi, tapi Moss merasa bahwa Testarossa sama sangat marah dengan banyak goresan yang ada di tubuhnya. Jika Testarossa sama hanya bertarung dengan sihir, situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi. Jadi sepertinya, gaya bertarung Twilight benar-benar begitu lihai hingga membuat Testarossa sama mendapatkan banyak goresan di tubuhnya. Menurut sepengetahuan Moss, Testarossa sama itu tidak pandai bertarung dengan jarak dekat. Mendengar kata-kata Moss itu, Rain dan Mizari mengatakan bahwa dirinya juga tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Sedangkan di satu sisi, Sokka dalam hati mengatakan bahwa dirinya cukup lihai dalam pertarungan jarak dekat. Tapi setelah dipikir-pikir, ia merasa bahwa dirinya jauh lebih lemah dari mereka yang mengatakan tidak lihai dalam hal itu. Setelah keberadaan Twilight menghilang, Rain sangat gembira dan berkata, Twilight sialan itu pantas mendapatkan azabnya. Namun meskipun Twilight telah menghilang, masalah di tempat ini masih belum terselesaikan. Itu karena pertarungan antara Guy Crimson dengan Velzard masih terjadi dengan begitu sengit. Aura merah dan putih pun terus bertabrakan hingga membuat es dan salju berhembus dengan sangat kencang. Walaupun Guy sedang bertarung dengan Velzard, ia juga mengamati apa yang terjadi di sekitarnya. Ia tahu bahwa Testarossa berhasil mengalahkan Twilight dengan sangat hati-hati. Dengan begitu, ia bisa fokus pada Velzard di hadapannya. Namun Guy merasa Twilight tidaklah mati sepenuhnya. Inti dari Twilight mungkin masih ada di dalam diri Velzard. Testarossa sepertinya juga sudah menyadarinya. Tapi selain itu, serangan yang dilepaskan Testarossa saat itu sepertinya sangat ganas dan mengerikan. Ia benar-benar layak menyandang nama White Queen Testarossa. Pada umumnya, kekuatan nihilistik tidak dapat dikendalikan. Walaupun itu dilepaskan, semuanya yang ada di sekitarnya akan dilahap oleh kehampaan. Namun gilanya, Testarossa mampu memanipulasinya dengan sempurna dan hanya memusnahkan Twilight saja. Apa yang dilakukan Testarossa itu adalah teknik yang jauh lebih sulit dan luar biasa. Bagaimanapun juga, tingkat ancaman Testarossa perlu dipertimbangkan kembali. Tapi itu adalah hal yang perlu dipikirkan nanti, karena prioritas Guy saat ini adalah menghentikan Velzard. Setelah itu, Testarossa kemudian berkata kepada Guy bahwa ia sudah kehabisan tenaga dan akan menyerahkan sisanya kepada Guy. Tapi Guy menjawab bahwa ia ingin Testarossa terus mempertahankan kekuatan nihilistiknya. Karena inti Twilight masih ada di dalam diri Velzard, ia ingin menghapus informasi dari informasi partikel dan mencegah Twilight muncul kembali. Dan tentunya, Testarossa tidak bisa menolaknya. Dengan adanya Testarossa yang mempertahankan kekuatan nihilistiknya, Twilight tidak akan bangkit dan menghalangi jalannya pertempuran kembali. Segera setelah itu, Guy kemudian menyeringai ke arah Velzard dan berencana untuk melancarkan serangan yang bisa berakibat fatal. Dan pada saat itulah, Guy mulai mengunuskan pedangnya dan langsung melepaskan tebasan Calamity Claw. Itu adalah serangan yang mampu mencemari bagian dalam musuh dengan membiarkan partikel penghancur menular masuk ke dalam tubuh. Bahkan sedikit sentuhan pun akan mencemari pikiran dan menjadikan serangan paling buruk terhadap bentuk spiritual life form. Namun betapa mengejutkannya, serangan itu dapat ditangkis Velzard dengan santainya. Serangan itu pun tidak berpengaruh pada Velzard, itu karena semua zat yang bersentuhan dengan Velzard akan langsung dibekukan seketika.
Melihat serangannya tidak mempan, Gi sedikit kesal dan berkata, "Cih, bahkan tebasan Calamity Claw tidak efektif." Velzard tersenyum dan menjawab, "Itu sudah jelas." Velzard pun sangat gembira setelah menagih serangan Gi yang sudah serius. Dengan ini, ia bisa membuktikan bahwa dirinya lah yang terkuat. Dengan begitu, Gi akan mengakui dirinya. Namun tiba-tiba ada keraguan yang muncul dalam hatinya. Ia bertanya-tanya, kenapa aku harus menang melawan Gi? Ketika Velzard memikirkan itu, sebuah suara kemudian muncul di benak Velzard dengan berkata, "Sekarang adalah waktunya untuk memenuhi keinginan yang sudah kau pendam selama ini." Dan sesuatu yang berbisik pada Velzard itu ternyata adalah Twilight Valentine. Twilight ternyata telah mengubah nukleus heart miliknya yang disimpan Velzard menjadi bentuk informasi. Dan sepertinya ia telah mencapai tingkat eksistensi yang melampaui spiritual life form yang disebut sebagai Manas. Jadi intinya, Twilight kini telah menjadi entitas Manas. Ia pun menjadi penasihat bagi Velzard. Pada awalnya, Twilight berencana menggunakan pseudo Dragon Body sebagai kartu as untuk memojokkan Gi Crimson. Tapi sayangnya, Gi tak pernah lengah dari awal hingga akhir. Bahkan rencananya juga telah diganggu oleh Testarossa. Twilight kemudian berkata kepada Velzard, "Testarossa sepertinya cukup berbakat. Dia telah menguasai kehampaan yang sangat berbahaya dan dapat mengendalikannya sesukanya." Velzard menjawab, "Kehampaan yang dilepaskan Testarossa masih menyelimuti permukaan tubuhku. Dengan begitu, aku tidak bisa menggunakan pseudo Dragon Body lagi." Tapi meskipun Velzard diselimuti kegelapan putih, ia seharusnya bisa melepaskan diri dari hal ini. Namun akan berisiko jika ia melakukannya di depan Gi Crimson. Dengan begitu, Twilight dan Velzard tidak bisa menggunakan pseudo Dragon Body sebagai kartu as untuk melawan Gi Crimson. Tapi walaupun begitu, Velzard merasa bahwa ini adalah situasi yang membahagiakan baginya. Twilight kemudian berkata kepada Velzard, "Kalahkan Gi dan lakukan apapun yang kau suka." Velzard menjawab, "Ya, akan kulakukan itu." Ia pun tersenyum ganas dan akan melepaskan keinginannya. Sambil bertarung, Velzard dalam hati berkata, "Gi, kau adalah segalanya bagiku. Aku selalu melihatmu. Aku hanya ingin melihatmu. Tapi, kenapa kau tidak melihatku? Lihatlah aku, Gi." Dan pada saat itulah, Velzard terus melancarkan serangan ke arah Gi secara brutal. Menanggapi itu, Gi kemudian menjaga jarak dan terbang mundur ke belakang. Es dan salju Velzard di sana itu pun tertiup dengan sangat dahsyat. Sebuah badai petir ungu juga menyambar-nyambar dengan sangat gencar. Sejumlah kekuatan magis yang dilepaskan menjadi gelombang yang mengamuk dan mencoba meledakkan kekuatan nihilistik milik Testarossa yang menyelimuti dirinya. Melihat itu, Testarossa yang akan bergabung di dalam penghalang Moss itu pun dibuat kesal. Ia pun tidak menyerah dan terus memanipulasi kekuatan nihilistik yang menyelimuti Velzard. Bahkan saking terampilnya Testarossa, Rain yang selalu bersaing itu pun mengakui bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Testarossa. Bahkan Gi juga mengakuinya dan berterima kasih kepada Testarossa. Karena jika kekuatan nihilistik yang menyelimuti Velzard dipatahkan, pseudo Dragon Body Twilight pasti akan muncul kembali. Jika itu terjadi, Testarossa tidak akan memiliki tenaga untuk menghadapinya lagi. Karena Testarossa akan menyerahkan Velzard kepada Gi, ia kemudian bergabung ke dalam penghalang Moss dan yang lainnya. Untuk menyambut datangnya Testarossa sama, Moss kemudian menciptakan sebuah kursi dengan menggunakan material creation. Karena tidak mungkin bagi Moss membiarkan Testarossa sama berdiri di atas tanah yang membeku sepanjang waktu. Melihat itu, Ren mengeluh kepada Moss kenapa Testarossa diperlakukan secara istimewa sendiri. Testarossa yang sedang duduk di kursinya dengan anggun itu pun menjawab, "Apa yang kau bicarakan, Ren? Sebaiknya kau meniru Moss yang sudah tumbuh menjadi sekuat ini." Menyadari dirinya diremehkan, Ren kemudian berkata, "Cukup tentang hal itu. Daripada mendapatkan hal itu, lebih baik memikirkan bagaimana cara untuk membantu kemenangan Gisama. Demi kemenangan, seharusnya aku pergi membantu Gisama. Bagaimana menurut kalian?" Mendengar pernyataan Rain yang menggelikan itu, Testarossa tertawa dan berkata, "Jika kau ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu, Rain. Kau hanya akan terbunuh dalam sekejap dan membuat kami tertawa." Di satu sisi, Sokka mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak punya hak untuk ikut berbicara, tapi kali ini aku setuju dengan Testarossa sama. Begitu juga dengan Moss. Walaupun Rain adalah salah satu primordial, tapi jika musuhnya adalah True Dragon Velzard, sudah jelas itu adalah hal yang tidak mungkin.
Dan tentunya, tanggapan mereka itu pun membuat Rain sangat kecewa dan ingin menangis. Testarossa kemudian bertanya kepada Moss apakah Moss sudah menemukan Carrera dan yang lainnya. Moss menjawab bahwa ia sudah menemukannya. Mereka kemudian bergerak sedikit demi sedikit hingga tepat berada di atas patung es Carrera yang telah tertumbuk salju sampai beberapa meter. Meski Testarossa ingin menunda misi penyelamatan, tapi Testarossa ingin menghidupkan Carrera untuk menggantikan posisi dirinya yang sudah kehabisan tenaga. Satu-satunya kekuatan yang berguna dalam situasi ini hanyalah Carrera dan Obera. Walaupun masih ada mantan Raja Iblis Carrion, Frey dan Midre, tapi kekuatan mereka tidak akan berguna dalam situasi sekarang ini. Dan segera setelah itu, Testarossa kemudian menyuruh Moss untuk menggali patung es Carrera yang terkubur dalam salju tebal ini. Moss menjawab, "Seperti yang Anda inginkan, Testarossa-sama." Scene kemudian berpindah ke situasi pertempuran Guy dengan Velzard yang begitu sengit. Sambil bertarung, Guy berkata, "Sepertinya aku mengerti Velzard, ternyata kau telah memendam rasa cemburu padaku sejak lama." Namun Velzard tertawa dan berkata, "Apa kau tahu Guy? Aku selalu mencintaimu." Dan pada saat itulah, Velzard mulai melepaskan gelombang pembekuan yang sangat kuat ke arah Guy Crimson. Dengan refleksnya yang luar biasa, Guy langsung menghindarinya. Tapi meskipun Guy menghindarinya, Guy masih mendapat goresan di pipinya. Dan, duar! Gelombang beku itu pun menghancurkan gunung-gunung yang ada di belakang Guy di sana. Melihat kekuatan gelombang itu, Guy merasa bahwa jika ia terkena serangan itu secara langsung, gelombangnya pasti akan menembus multi-layer barrier dan mengakibatkan luka yang sangat fatal. Itu adalah serangan yang sungguh berbahaya. Guy kemudian menatap Velzard yang sangat cantik, di mana tingkat bahayanya sebanding dengan kecantikannya. Guy berkata, "Yare-yare, apa kau akan terus memojokkanku, Velzard?" Ini adalah pertama kalinya Guy terpojok setelah sekian lama. Namun ini bukan berarti sebuah kekalahan. Itu karena Guy belum menggunakan otoritasnya. Jadi gini cuy, Guy memiliki skill ultimate Pride King Lucifer. Itu adalah otoritas yang mampu mereproduksi secara sempurna dari kemampuan lawan yang pernah ia lihat. Ini juga salah satu alasan mengapa Guy ingin melihat Raja Iblis lainnya mengembangkan skill ultimate mereka. Hanya dengan melihat skill ultimate lawannya, Guy dapat menirunya dengan sempurna. Guy telah meniru otoritas dari banyak orang kuat dari zaman kuno hingga saat ini. Dengan kekuatan itu, ia mampu menghadapi segala macam situasi. Bahkan Guy juga mampu meniru Pseudo Dragon Body yang ditujukan Twilight dan meniru Nihilistic Ward yang dilepaskan Testarossa sebelumnya. Karena ia bisa menjadikan otoritas musuh menjadi miliknya, Guy menjadi lawan yang berbahaya. Dan pada saat ini, Guy berencana untuk mengcopy kemampuan Velzard. Namun untuk melakukan itu, target harus menggunakan otoritas tersebut. Akan tetapi, Velzard sudah menyadari rencana Guy tersebut. Ia selama ini masih belum memperlihatkan kemampuan dari skill Ultimate Enfused King Leviathan yang akan menjadi kartu as miliknya. Ia selama ini hanya menggunakan skill Ultimate Passion King Gabriel sampai sekarang ini. Setelah mengamati Velzard sepanjang pertarungan, Guy merasa bahwa Velzard sepertinya telah terhasut oleh Twilight yang ada dalam dirinya. Walaupun Velzard tidak bodoh, tapi dia memiliki pikiran yang polos. Maka dari itulah, Twilight pasti bisa menghasutnya dengan mudah. Ketika Guy memikirkan itu, ia pun sangat murka terhadap sosok Twilight. Dan segera setelah itu, Guy kemudian melepaskan sihir api yang berbentuk naga ke arah Velzard. Napalm Burst. Akan tetapi, Velzard langsung memblokirnya dengan melancarkan gelombang beku miliknya, Freezing Breath, dan duar. Alhasil, serangan Guy itu pun berhasil dinetralkan. Melihat itu, Guy hanya bisa mendecakkan lidahnya. Guy merasa kekuatan Velzard tidak berkurang sejak pertama kali ia bertemu. Bahkan sebaliknya, kekuatannya justru semakin kuat dari sebelumnya. Harus menghadapi Velzard yang seperti itu memang sungguh meresahkan. Tapi hal itu justru membuat Guy lebih termotivasi. Dan pada titik ini, Guy memutuskan untuk lebih serius. Ia akan berhenti memikirkan kedatangan Ivarats dan akan menghadapi Velzard dengan sepenuhnya. Ia pun maju menyerang dengan mengarahkan segalanya. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。